Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hafiz, NIM 0104224234. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah, ingin memenuhi tugas UAS saya tentang hadis tematik. Yang pertama ialah pengertian hadis tematik. Hadis tematik adalah memahami maksud yang terkandung dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam topik pembahasan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh. Hadis menjadi sumber penggalian hukum setelah Al-Quran, sebab sejatinya hadis merupakan penjelasan terhadap makna-makna Al-Quran yang masih samar dan global. Selain itu, hadis juga berfungsi menjelaskan beberapa permasalahan hukum yang belum pernah dijelaskan sebelumnya oleh Al-Quran. Sebab itu keberadaan hadis menjadi sangat penting dan harus dijaga keotentikannya. Karena hadis harus terhindar dari berbagai tendensius baik pribadi maupun sekelompok. Sejak awal hadis telah dijaga dengan sungguh-sungguh, termasuk oleh para sahabat. Mereka adalah generasi pertama yang memiliki tanggung jawab menjaga hadis dari berbagai kesalahan dan kekeliruan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Khulafair Rasyidin, mulai dari kebijakan yang diterapkan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq yang harus menghadirkan seorang saksi bagi siapapun yang meriwayatkan hadis sehingga bisa dibenarkan periwayatannya. Begitu juga sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang juga menambahkan syarat sumpah bagi sahabat yang meriwayatkan hadis. Demikian bukan berarti mereka meragukan hadis sebagai sesuatu yang layak untuk dijadikan sebagai sandaran dalam penggalian hukum. Justru sikap mereka yang membatasi periwayatan hadis dengan menerapkan beberapa kebijakan tersebut bukti kesungguhan mereka dalam menjaga hadis sehingga keotentikannya tetap lestari dari berbagai pemalsuan dan kekeliruan. Maka tidak heran jika kita telusuri dalam kitab Mustalahul Hadis, perkembangan hadis pada masa sahabat disebut dengan istilah taqlil al-riwayah wa al-tabatu fi al-riwayah, yaitu masa penyelidikan dan pembatasan periwayatan. Dan adapun metode hadis tematik ialah yang pertama melakukan kegiatan i'tibar dengan melengkapi skema sanad. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan data hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan takhrij al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis dan perbedaan periwayatan hadis. Yang keempat, melakukan kegiatan i'tibar dengan melengkapi skema sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad meliputi penelitian kualitas pribadi dan kapasitas intelektual para periwayat yang menjadi sanad hadis yang bersangkutan, serta metode periwayatan yang digunakan masing-masing periwayat. Yang kelima, melakukan penelitian matan meliputi kemungkinan adanya terjadi cacat dan terjadinya syadz atau kejanggalan. Yang keenam ialah mempelajari pengertian serupa sehingga hadis terkait bertemu pada suatu muarah tanpa ada perbedaan dan kontradiksi sekalipun. Yang ketujuh, membandingkan berbagai syarahan hadis dari berbagai kitab-kitab syarah dengan tidak meninggalkan syarahan kosakata dan lain-lainnya. Dan yang kedelapan ialah menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep sebagai bentuk laporan hasil penelitian dan sebuah karya penelitian atau syarahan hadis. Dan adapun prinsip-prinsip hadis tematik harus mengumpulkan semua riwayat hadis dalam tema yang sama, mengkritisi riwayat-riwayat tersebut dengan cara menyeleksi yang sahih dari yang dhaif, dan mengambil hadis yang sahih dan membuang yang tidak sahih, serta mengambil hadis yang dapat diamalkan
dan meninggalkan hadis yang sudah tidak berlaku, dan mengambil teks-teks hadis yang petunjuk maknanya jelas lalu menyeleksinya dari teks-teks hadis yang petunjuk maknanya tidak jelas, dan memahami atau menjelaskan teks-teks hadis yang tidak jelas petunjuknya maknanya dengan teks-teks hadis yang sudah jelas petunjuk maknanya. Dan ada pun beberapa hadis tematik, yaitu hadis yang pertama ialah hadis tentang ihsan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua hadis tentang profesionalisme. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayyudkinatah. Rawi At-Tabrani wal Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Dan yang ketiga ialah hadis tentang public relation. Ma min syai'in yudha'u fil midan atqul min husnil khuluq wa inna sahiba husnil khuluq liyabluhu biha darajah sahibas sawmi was salah, yang artinya tidak ada sesuatu diletakkan dalam neraca hari akhirat yang lebih berat daripada akhlak yang bagus. Sesungguhnya pemilik akhlak yang bagus ia bisa mencapai tingkatan orang yang ahli puasa dan sholat. Dan adapun hadis yang keempat ialah hadis tentang kewajiban berdakwah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat dan membayar zakat. Jika mereka melaksanakan hal tersebut, maka mereka telah memelihara harta dan darah mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Dan adapun hadis yang kelima ialah hadis mencegah perbuatan mungkar. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika anful iman. Rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya berkata, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa ubahlah dengan lisannya, jika tidak bisa ubahlah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah pemaparan materi tugas UAS saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.